Hai, apa kabar semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Rike Puspaleta Putri, NPM 206910375 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari Universitas Islam Riau. Nah, kali ini saya akan membahas tentang flora dan fauna. Seperti yang kita ketahui, flora ialah segala jenis tumbuhan serta tanaman yang ada di muka bumi. Sedangkan fauna ialah segala jenis hewan yang hidup di muka bumi. Flora dan fauna memiliki jenis yang begitu banyak dan beragam hingga tak terhitung lagi jumlahnya. Juga memiliki tempat yang berbeda, mulai di laut juga bisa di darat. Baiklah, kita masuk pembahasan pertama, yaitu persebaran flora. Tumbuhan-tumbuhan yang hidup di suatu tempat ada yang hidup atau tumbuh secara alami, ada juga yang dibudidayakan oleh manusia. Flora atau dunia tumbuhan di berbagai tempat di dunia pasti berbeda-beda. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama iklim, yang kedua jenis tanah, yang ketiga relief atau tinggi rendah permukaan bumi, yang keempat biotik atau pengaruh makhluk hidup. Ada beberapa jenis flora di Indonesia yang dipengaruhi oleh iklim, yaitu yang pertama, hutan musim. Hutan musim banyak terdapat di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki suhu udara tinggi dan memiliki perbedaan kondisi tumbuhan di musim hujan dan musim kemarau. Pada musim kemarau pohonnya akan meranggas dan pada musim hujan akan tumbuh hijau kembali. Yang kedua, hutan hujan tropis. Hutan hujan tropis terdapat di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Karena di daerah ini terdapat curah hujan yang tinggi. Indonesia beriklim tropis dan dilalui garis khatulistiwa sehingga Indonesia banyak memperoleh sinar matahari sepanjang tahun. Curah hujan tinggi, temperatur dan udara tinggi. Yang ketiga, sabana. Sabana terdapat di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Karena di daerah ini terdapat curah hujan yang sedikit. Sabana berupa padang rumput yang diselingi pepohonan yang bergerombolan. Yang keempat, stepa. Stepa terdapat di Nusa Tenggara Timur. Stepa merupakan padang rumput yang sangat luas. Stepa terdapat di daerah yang curah hujannya sangat sedikit atau rendah, baik untuk peternakan. Yang kelima, hutan bakau atau mangrove. Hutan bakau banyak terdapat di pantai Papua, Sumatera bagian timur, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Selatan. Hutan bakau atau mangrove merupakan hutan yang tumbuh di pantai yang berlumpur. Itulah sekilas pembahasan dari flora. Selanjutnya saya akan membahas persebaran fauna di Indonesia. Keanekaragaman dan perbedaan fauna di Indonesia dipengaruhi oleh keadaan alam, gerakan hewan, dan rintangan alam. Fauna atau dunia hewan di Indonesia digolongkan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama, fauna tipe asiatis. Fauna ini menempati bagian barat Indonesia sampai Selat Makassar dan Selat Lombok. Di daerah ini terdapat berbagai jenis hewan menyusui yang besar seperti gajah, harimau, badak, beruang, dan orang hutan. Yang kedua, fauna tipe australis. Fauna ini menempati bagian timur Indonesia, meliputi Papua dan pulau-pulau sekitarnya. Di daerah ini terdapat jenis hewan seperti kanguru, burung kasuari, cendrawasih, dan kakak tua. Yang ketiga, fauna peralihan dan asli. Fauna ini terdapat di bagian tengah Indonesia, meliputi Sulawesi dan daerah Nusa Tenggara. Di daerah ini terdapat jenis hewan seperti kera, kuskus, babi rusa, anau, dan burung maleo. Selanjutnya, adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi persebaran flora dan fauna, yaitu yang pertama, faktor abiotik. Faktor abiotik terdiri dari faktor klimatik atau iklim, faktor edafik atau tanah,
dan faktor fisiografi atau ketinggian tempat dan bentuk lahan. Faktor klimatik atau iklim yang mempengaruhi kehidupan yaitu suhu, kelembapan, angin, dan curah hujan. Kondisi iklim merupakan salah satu faktor dominan yang mempengaruhi pola persebaran flora dan fauna. Yang kedua, faktor biotik. Faktor biotik yang sangat berpengaruh terhadap persebaran flora dan fauna yaitu manusia. Manusia dapat membudidayakan beberapa jenis. Yang pertama, dilihat dari penyebab persebaran, misalnya tekanan polusi, persaingan, dan perubahan habitat. Yang kedua, dilihat dari sarana persebaran, yaitu misalnya udara, air, lahan, dan pengangkutan manusia. Yang ketiga, dilihat dari hambatan persebaran, misalnya hambatan iklim, hambatan edafik atau tanah, hambatan geografis, dan hambatan biografis. Adapun upaya untuk melestarikan flora dan fauna yang mengalami kepunahan, maka kita dapat melakukannya dengan cara yaitu yang pertama, membangun tempat perlindungan. Yang kedua, membangun tempat rehabilitasi. Yang ketiga, menerapkan program pembangunan berkelanjutan. Yang keempat, menetapkan status flora dan fauna. Yang kelima, melakukan usaha pelestarian hutan. Yang keenam, melakukan usaha pelestarian biota perairan. Yang ketujuh, melakukan budidaya. Yang kedelapan, melakukan penyuluhan dan pendidikan, atau masih banyak yang lainnya. Baiklah, itu tadi pembahasan yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.